Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Teman-teman sekalian, saya mau absen dulu ya. Karena mungkin masih pada makan atau pada apa. Nanti di ini lagi lah. Kalau yang tahu ada yang hadir bisa disampaikan ya, selain di sini ya. Kalau di sini kan saya bisa melihat beberapa. Alifah ada ya, Arlaila ada, Afifah Dini ada ya. Hadir Ustaz. Oke. Hadir Ustaz. Ayunda belum ada, Dini Nabila belum ada, Fahria ada tadi. Hadir Oke. Ustaz. Fasli belum ada, Gaiska belum ada, Helena ini yang WA malah belum ada nih. Hana belum ada, Kaila Renata belum ada, Marwah. Kaila hadir Ustaz. Oh, sama siapa nih Kaila? Maaf ya Pak Ustaz, laptopnya lagi di servis. Oke. Marwah, Misi, Nadia Fatin. Nadia Fatin ada. Nadia Kalisa tadi ada kayaknya. Ada ya. Hadir Ustaz. Oke, Naflah belum ada. Naswa 1, Naswa 2, Naswa Putri, Naswa Salsabila, Nailatul Zahra belum ada, Salwa belum ada. Hadir ada. Oh, Salwa. Nailatul Zahra hadir Ustaz. Oh iya, Salwa sama Nailatul Zahra. Salwa ada? Belum ada. Yasa? Salwa sama Yasha masih makan Ustaz. Oh iya, ya. Kita mulai dulu aja nggak apa. Nanti yang belum bisa membaca ya, bisa membaca gantian soal ini. Nah, saya mau menjelaskan satu buku yang terkait dengan topik kita. Kalau dulu kan kita sudah membicarakan ya tentang bagaimana peradaban Islam itu berkembang dan apa saja yang dikembangkan dalam peradaban Islam itu. Nah, ini buku ini mengkaji juga hal yang serupa. Manakala kita mengkaji Islam ini berkembang sebagai ilmu pengetahuan, maka buku ini membicarakan juga semua aspek yang terkait dengan penyebaran Islamnya, khususnya penyebaran Islam ke negara yang lain, ke daerah-daerah yang lain. Ya, daerahnya itu bisa banyak, apakah ke Hindi ya kan, India gitu ya, Asia Tengah gitu kan, Asia Tengah, Asia Timur, sampai ke Nusantara, ataukah ke Afrika, ataukah juga ke Eropa, kan cuma di situ aja, dan bahkan juga mungkin ke Amerika ketika itu ya, benua-benua yang lain ya, benua baru seperti Australia itu juga bisa saja kita katakan demikian. Maka saya katakan kepada teman-teman sekalian, ini sudah tahapan selanjutnya dari sejarah, dari untuk kita lihat ya, untuk endingnya nanti di pertemuan ke ya 13-14 gitulah ya, kita bicarakan sejarah ilmu komunikasinya itu sebenarnya kayak apa tuh ya. Pekan lalu kan kayaknya saya minta ya ke teman-teman sekalian untuk menceritakan apa aja sih kira-kira model-model dan perkembangan secara peradaban komunikasi itu. Nah, itu nanti saya kira teman-teman sudah mencatatnya di ringkasan, sehingga saya tinggal menjelaskan bagaimana sebenarnya perkembangan Islam itu yang relevan dengan itu tadi. Nah, ini buku ini judulnya The Spirit of Islam, The Contributing Factors. Jadi buku ini membicarakan tentang bagaimana penyebaran Islam serta faktor apa saja yang mempengaruhinya. Nah, faktornya tentu banyak ya. Bisa saja sosial, politik dan lain sebagainya. Itu bisa kita katakan faktor dari bagaimana Islam tersebar ke berbagai tempat. Nah, saya mau langsung masuk ke daftar isinya ya. Buku ini diterbitkan oleh Islamic College ya di London ya. Jadi ada sih di London tuh ada Islamic College for Advanced Studies Press itu. Penulisnya di sini ada ya, Abdurrahman Izzati kalau nggak salah, tulisannya A Izzati itu Abdurrahman atau Abdullah apa namanya gitu. Buku ini terbit tahun 2002 ya, tapi ini edisi keempat sebenarnya. Sebelum itu mungkin sudah ada edisi-edisi lagi ya. Jadi ini bahkan tulisannya
Edisinya tertulis 1988. Ini sudah lama ini ya. Ini buku ini sudah lama terbit. Saya aja mungkin usia 8 tahun itu baru terbit bukunya. Daftar isinya teman-teman bisa lihat di sini ya. Part 1. Jadi buku ini memiliki beberapa parts ya. Ada kita katakan 3 part saya ingat saya. Part 1 di sini di distort concept of the history of the spirit of Islam. The distort itu maksudnya apa? Distorsi itu maksudnya menyatakan fakta yang tidak benar ya. Jadi ada faktor distorsi historis dalam membicarakan tentang penyebaran Islam ke berbagai daerah itu ya. Di antara distorsinya itu sering kita mendengar bahwa Islam tersebar lewat peperangan bla 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 bla. Nah itu apakah benar hanya satu faktor saja Islam itu berkembang lewat perang? Nah, itu juga menjadi suatu pertanyaan besar. Habis itu ada lagi Western historical approach to Islam in general and to its history in particular. Nah, jadi ada pendekatan Barat kepada Islam itu dalam melihat bagaimana sebenarnya Islam itu. Ya, makanya disebut Western historical approach. Ya, ada juga the concept of enjoining right and forbidding wrong. Ada dakwah gitu ya. Jadi enjoining right and forbidding wrong tuh kalau bahasa Arabnya katakanlah kita seperti al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Nah, itu gitu. Nah, part 2-nya principal factors contributing to the spirit of Islam. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi berkontribusi pada penyebaran Islam di berbagai daerah itu. Baik itu religious factors, ada religious leadership. Ya, itu beda ya. Kalau religious itu faktor keagamaan. Faktor keagamaan ini biasanya ngomongnya membicarakan bahwa agama-agama yang ada di daerah itu konon katanya sudah tidak lagi disebut dapat mengakomodir masyarakat atau apa entahlah ya mungkin gitu. Sehingga perlu ganti agama lain. Sehingga Islam ketika masuk kok ya diterima kan gitu kan. Ada religious leadership. Nah, mungkin pemimpin agamanya ya dikenal lalu orang menjadikan itu sebagai orang pengen masuk Islam. Ada lagi intelektual faktor. Nah ini kan yang kita bahas dari kemarin kan faktor intelektual bahwa penyebaran Islam melewati transmisi ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, terus juga ada moral and ethical factor. Wah mungkin ada juga yang suka dengan moralnya umat Islam itu kok bagus dan sehingga pada ikutan. Ada cultural factor. Nanti kita akan baca di antaranya adalah cultural factor dan juga di part 1 tadi itu. Ada humanitarian, ada political, ini nanti antum bisa baca satu-satu ya. Social and socio-political, ada economic factor, ada immigration and immigration, ada educational factors, ada factors relating to civilization, ada Islamic dynamism and resilience. Ada juga bagian ketiga ya, part 3 di sini dia membicarakan tentang umat atau Muslim community. Bagaimana Islam itu berkembang lintas suku dan bangsa. The spirit of Islam by different race and peoples. Ya, jadi Islam itu berkembang melewati batas-batas suku dan bangsa. Tapi di beberapa tempat ada juga yang masih Muslim minority. Ya, minoritas. Di mana itu minoritas? Ya di mana-mana saja di mana orang Muslim itu sedikit jumlahnya maka masuk minoritas. Ada juga Muslim population in Europe countries. Jadi di Eropa itu sudah mulai diadakan semacam perhitungan. Loh ini kok mulai banyak orang Muslimnya? Ya banyak faktor. Entah itu tadi dibicarakan ya immigration, entah itu sosial politik dan lain sebagainya. Ada the plague of Muslim peoples. The plague itu apa ya? Katakanlah ketidaknyamanan atau apa ya? Ya ada apa kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa gitulah kira-kira. Ya terkait dengan orang Muslim itu. Nah, buku ini cukup tebal ya, ada 576 halaman ya. Tapi kita tenang saja, kita akan baca sebagian saja. Di antaranya nanti kita akan baca Western Historical Approach di halaman 56 di situ. Chapter 2 ya di sini ya. Ini saya nanti minta tolong teman-teman yang sudah ting dong hadir itu untuk membaca.
Tapi karena teman-teman belum datang, saya bacakan dulu untuk teman-teman yang sudah ada sini. The Western historical approach to Islam in general and to its history in particular. The study of history has been employed in the modern West as a method of philosophical contemplation. Other civilizations have thus been studied for enhancing the self-understanding of the Western man. Islam too been appraised in the mirror of Western destiny. However, the verdict of the philosopher of history on Islamic civilization belong more to the rubbish step of bigotry than to the treasure house of reflective human society. Nah, jadi study of history, jadi study of history itu maksudnya mempelajari sejarah ya, mempelajaran tentang sejarah has been employed in the modern West. Ya. Jadi pelajaran sejarah itu dikembangkan di dunia barat sebagai philosophical contemplation. Nah, jadi renungan filosofis. Other civilization have thus been studied for enhancing the self-understanding of the Western man. Nah, jadi orang barat pun juga mempelajari sejarah-sejarah bangsa lain. Other civilization have thus been studied. Ya, untuk apa? For enhancing the self understanding of the Western man. Jadi orang-orang barat itu pengen mempelajari peradaban lain karena ya pengen mengetahui bagaimana orang barat itu di mata peradaban lain. Ya, di antaranya seperti itu. Atau apa yang bisa dilakukan orang barat di hadapan peradaban yang lain. Nah, sebenarnya gitu. Islam tuh has been oppressed in the mirror of Western destiny. Termasuk juga orang-orang barat tuh akhirnya mempelajari Islam. Mempelajari dalam arti dua hal ya. Apakah mempelajari terus bisa saja beriman dan yakin dengan kebenarannya, atau mempelajari dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Misalnya kepentingan apa? Kepentingan untuk menguasai. Misalnya orang-orang barat dulu pengen menjajah Afrika yang banyak orang muslim di situ. Maka bagaimana cara menguasai Afrika? Dulu seperti itu. Makanya kalau antum baca buku sejarah tuh teman-teman akan nemu apa tujuan pelayarannya bangsa Eropa ketika itu adalah 3: gold, gospel, and glory. Gold itu jelas kekayaan. Gospel itu berarti apa? Ya, menyebarkan misi, ya, misi Kristen gitu ya. And glory, ya, mencari ketenaran atau menjadi pahlawan atau apa. Ini orientasinya orang-orang mencari menyeberang samudra ketika itu seperti itu. Nah, makanya kadang-kadang dilakukan juga cara-cara. Nah, ini however the verdict of the philosopher of history on Islamic civilization belong more to the rubbish heap of bigotry. Nah, kadang-kadang karena ya sulitnya melawan umat Islam itu kan gitu kan ya. Pada masa itu kan orang-orang Eropa sedang cukup istilahnya itu konflik lah ya dengan orang-orang Muslim ketika itu. Ya banyak hal, entah konflik karena dorongan agama mereka, ya, yang mana akhirnya terjadilah sekularisme dan mereka itu banyak yang tidak percaya jadi agama, tidak percaya dengan agama, kan munculnya ateisme modern sekarang ini. Tapi ya pada masa itu orang-orang itu beragamanya Kristen, kebetulan ketika itu beragamanya Kristen. Jadi konflik itu ada di masa lalu. Maka kita emang tidak boleh untuk mengungkit konflik itu kecuali mempelajarinya untuk pembelajaran dan mengambil ibroh gitu ya. Jadi pada masa itu tuh yang namanya agama-agama itu tidak semuanya damai. Ya. Ada agama yang benar-benar mengajarkan peperangan. Ya, beda dengan Islam yang meski mengajarkan peperangan tapi sebagai bentuk perlindungan diri. Nah, ini berbeda. Ya. Dan hasilnya pun juga berbeda. Ketika peperangan, ketika tata laksana perang dan dakwah itu beda juga hasilnya. Ya, memang begitulah kira-kira agama-agama itu berkembang. Makanya disebut bigotry, makanya disebut orang-orang Muslim ketika itu tuh disebut bigotry atau bigotry itu apa ya? Orang-orang kafir. Ya, orang-orang Muslim ini disebut infidel, ya, tidak beriman. Maksudnya tidak beriman kepada risalah Kristen ketika itu, meskipun sekarang kan nggak dipermasalahkan ya oleh mereka, tapi zaman dulu itu seperti itu ya.
History is the sacred cow of modernity. All knowledge about human society, it is claimed today with assertive confidence, is historical knowledge. History nowadays no longer construct as chronicle of the past, composed of the deeds and sufferings of men, but it has become a process, the only man-made, all-encompassing process, which transcend nature and impart meaning to human existence. Nah, jadi apa namanya? Pelajaran sejarah ini memang dianggap penting. Sacred cow of modernity, dianggap sapi suci. Maksudnya apa? Jadi orang-orang era modern sekarang ini itu menganggap bahwa semua ilmu pengetahuan itu penting. Maksudnya orang barat ketika itu ya. All knowledge about human society it is claimed today with assertive confidence is historical knowledge. Sehingga karena mereka tidak, orang-orang modern yang ateistik sekuler itu tidak mempelajari lagi, tidak apa namanya, tidak meyakini lagi pentingnya agama, ya hanya meyakini sebagai komoditas saja, kan gitu kan? Maka dianggap it is claimed today with assertive confidence, ya is historical knowledge. Jadi pelajaran sejarah kayak gitu tuh menjadikan seperti lomba ya. Kita katakan assertive confidence ini pembelajaran untuk menanamkan jati diri bangsa atau identitas nasional kira-kira gitulah kalau bahasa Indonesianya gitu. History nowadays is no longer construed as a chronicle of the past. Nah, makanya pembelajaran sejarah ini kadang-kadang no longer construed, jadi seolah-olah hanya dibicarakan sebagai sesuatu kisah di masa lalu gitu aja, yang isinya itu composed of the deeds, ya, suffering of men, seolah-olah hanya berisi tentang pengorbanan seseorang, tentang kebaikan atau pengorbanan. But it has become a process, the only one made. Tapi sebenarnya sejarah itu adalah sebuah proses yang mana dihasilkan oleh kegiatan manusia. Ya, jadi all encompass process which transcend nature and impart meaning to human existence. Nah, jadi pada waktu itulah sebenarnya sejarah ini seolah-olah dianggap milik manusia saja. Orang-orang barat menganggap seperti itu karena mereka tidak meyakini ya tentang agama dan lain sebagainya. The central motive of Hegelian metaphysics. Wah, ini Hegelian metaphysics ini apa ya? Jadi ada orang namanya Friedrich Hegel. Sorry, bukan Friedrich Engel itu. Namanya Hegel. Orang Hegel ini orang Jerman kalau nggak salah. Itu mereka juga pemikir-pemikir sosialis. Ya. Jadi the central motive of Hegelian metaphysics and its offshoots both left and right is history. Jadi mereka mengatakan bahwa di dalam peristiwa sejarah ini ada yang kiri, ada yang kanan. Maksudnya yang kiri dan kanan itu, kalau kiri itu komunis, kanan itu kapitalis. Kan dunia ini dulu dikuasai oleh pernah di era modern ini orang-orang di dunia ini terbagi dua. Apakah mereka yang sosialis komunis atau orang-orang yang kapitalis? Itu gitu. Ya, jadi era-era di dunia ini seperti itu. Kalau sekarang ya mungkin sudah tambah beragam lagi. Karena orang-orang sudah tidak ada perang lagi dan meskipun ada peralatan perang atau militer, ya sekarang pun juga ada bom-boman di sana. Itu mereka tidak seperang dulu gitu. Maksudnya tidak sebanyak perangnya ketika itu. Nah, itu mereka berperang karena perbedaan pendapat tadi. Nah, history of for Marxist, history of salvation itself may be controlled from the effort of human intellect and will transform in the very dreamscape of what life for human community should be. Nah, jadi dalam Marxisme sendiri, history is salvation. History adalah juru selamat. Ya, yang mana pembelajaran sejarah ini penting untuk memahami bagaimana manusia itu berkembang dan harus dikembangkan seperti apa. Tapi itu berbeda pendapat juga dengan kapitalis. Kalau ini kan Marxis atau Marxis sosialis. Mereka berpendapat bahwa manusia itu sebaiknya tidak punya hak milik, tapi negara yang memilikinya. Ya, semuanya dibagi negara, semuanya diatur negara.
Kalau demokrasi atau kapitalis atau apa namanya ya kita katakanlah kapitalis itu mereka berbeda. Negara yang bikin aturan saja tapi rakyat bebas-bebas saja kecuali terikat dengan peraturan negara yang sangat penting itu tadi. Nah ini jadi pembicaraan di buku ini membicarakan tentang bagaimana sejarah itu menjadi ilmu yang apa namanya ya, kita katakan menjadi ilmu untuk menciptakan identitas sosial ya. Nah ini antum bisa baca sendiri nanti ya. In technology, the exterior of modern life, the realm of nature and history have intersect and interpreted in our times. Jadi fakta-fakta sejarah itu selalu aja dimaknai lagi lebih baru lagi. Even in the philosophy of power, the modern age saw a shift in emphasis from a theory of politics to an essential contemplative philosophy of history. In academic disciplines, history is the queen of epistemology. Ya, art criticism has given way to the history of art, theology and divinity, to the history of religion, moral philosophy, the history of ethics, even history to the history of historical thought. Thought itself, for the modern man, it appears is exclusively human, relative and eternally in a state of flux. Nah, jadi orang-orang itu akhirnya mempelajari ilmu sejarah itu menjadi bagian yang penting dalam menciptakan identitas bangsa masing-masing. Loh, kenapa gitu? Karena orang itu berkembang dari apa? Dari cerita-cerita juga. Misalnya kita sering mendengar cerita bahwa ini apa namanya? Kita dulu dijajah Belanda. Saya bilang enggak semua Belanda menjajah kita kan. Kita dulu dijajah kekaisaran Belanda pada masa itu. Tapi kan nggak disebut agamanya. Coba kalau menyebut agamanya itu nanti bisa konflik malah. Tapi sebenarnya ya itu tadi. Banyakkan perang itu bukan selalu karena faktor agama, tapi karena sosial budaya, sosial ekonomi khususnya. Nah ini kita kadang-kadang tertipu. Makanya tadi bagian kita ini kita bilang tadi adalah apa tadi teman-teman? Misconception atau konsep yang salah tentang sejarah bagaimana Islam berinteraksi dengan peradaban Barat, ya, atau misunderstanding, gitu kan? Nah itu jadi seperti itulah kita ini hidup dalam sehari-hari kita ini. Nah, dari mana kita hidup? Pengetahuan sejarah, pengetahuan sosial dan lain sebagainya. Makanya pelajaran sejarah itu di Barat sangat penting dan itu menjadi bagian yang sangat berkontribusi dalam membentuk pola pikir manusia. Makanya mereka-mereka yang ada di negara barat sana itu bisa jadi tidak punya waktu yang spesifik seperti kita ini. Mereka hanya berpikir tentang bagaimana caranya berkembang, bagaimana caranya mendapatkan kepentingannya dan lain sebagainya. Meskipun juga tentu tidak seperti itu. Nah, tapi ini kita tidak mengeneralisir karena bagaimanapun juga ya banyak hal yang kita lakukan hari ini itu juga terkait juga dengan peradaban barat. Misalnya kita ini bisa maju karena menggunakan sains dari peradaban barat, misalnya diantaranya kayak gitu. Ini kan menarik sekali kalau kita ini. Sehingga kita katakan kritik itu bukan berarti kita marah terhadap fakta apapun, tapi kita melakukan kritik itu dengan penuh kesadaran bahwa apa yang kita sampaikan itu bisa menjadi perbaikan. Jadi kita meniatkan seperti itu. Itulah kenapa pelajaran sejarah itu di luar negeri itu jadi penting, karena itu untuk membentuk pemahaman individu, ya. Nah, sama juga kita dengan sejarah Islam ini kita jadi biar tahu. Saya lanjutkan, Islam the din of transcendent norm and value. It goes without saying is not accessible to historical arbitration. Nonetheless, Muslim history, the march of the ulama in the time ummah is not impregnable to the soul of the historian judgment. As a matter of fact, the assessment and appraisal of Islamic civilization has been central to the vocation of a Western philosopher of history. Nah, justru sebenarnya umat Islam sendiri itulah ya transcendent norm and value in goes without saying is not accessible to historical arbitration. Ya, tapi kadang-kadang orang-orang yang
sudah Muslim, terus juga ya begitulah intinya, sudah Muslim, sudah istilahnya menjalankan rukun iman mungkin dan lain sebagainya, itu transcend the norm and value, it goes without saying is not accessible to historical reputation. Dan dimana dalam agama itu ada ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, itu fungsinya adalah historical arbitration atau mendamaikan. Muslim history, the most of the ummah time, is not impregnable to the assault of the historian judgment. As a matter of fact, the assessment and appraisal of Islamic civilization is central to the philosophy of history. Nah, jadi intinya bahwa Muslim history dalam sejarah umat Islam ini, perkembangan umat ini not as impregnable. Impregnable itu apa ya? Memiliki kandungan-kandungan gitu. Not impregnable. Jadi dia tuh agak kadang jarang dibahas juga, kayak gitu. Ya jarang dibahas, kenapa? Ya entah banyak hal, entah karena ketidakpahaman dengan bahasa dan budayanya, atau juga bisa jadi karena memang isinya berbahaya juga. Makanya disebut however, because of this progenitor of modern historical consciousness may justifiably by linked in the course Nietzschean image to the earnest in the harm of history, whose observation and reflection lack the authentic conviction of penetration. Wah ini ya, jadi kesalahpahamannya Barat itu diantaranya ketika menempatkan sejarah peradaban Islam ini sebagai sesuatu yang udahlah kayak yang lain aja, atau sesuatu yang seolah-olah itu dia ya hanya statis begitu, atau tidak ada sesuatu yang aktif dan tidak memiliki ide-ide yang lain. Makanya however, because of this progenitor modern historical consciousness may justify. Nah, jadi kadang-kadang dengan berbagai kisah sejarah tersebut ya, ini itu kadang-kadang tenggelam kisah-kisah sejarah Islam yang bagus-bagus itu. Adanya karena orang-orang itu merasa masih berperang, seolah-olah sejarah Islam itu dianggap sesuatu yang ya katakanlah zolim, katakanlah apa itu oleh orang-orang sana. Nah, padahal kan enggak ya. Jadi cara Barat melihat Islam itu zaman dulu berubah-ubah terus, dalam arti berubah karena memang karakter pemikiran Barat yang suka berubah ya. Dan memang beda worldview seperti yang kita katakan dulu ya, ada worldview itu macam-macam, ada yang Islam, ada yang Barat, ada juga yang materialistik gitu. Nah, di masa itu pula, all that is available on Muslim civilization, all that is intellectually gratifying and provocative for a modern mind, that is to say, is from the spiritually emasculated source. What is more said, in that many wax-toxicated Muslim youths get his first glimpse to the harem of the Ummah triumph, and tribulation until. Nah, orang itu kadang-kadang melihat sejarah sejarah Islam itu hanya pada satu sisi yang sebenarnya sisi yang itu tuh juga ada dalam peradaban masa lalu ya. Contohnya apa? Contohnya bagaimana penaklukan Islam itu ada istilahnya itu ada perang-perang, itu hanya aja itu yang dilihat saja. Atau bagaimana kebudayaan Islam itu tidak memuliakan perempuan, ada yang jadi budak, ada yang apa dan lain sebagainya, ada menikah lebih dari satu dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Nah, itu yang hanya dilihat oleh Barat tadi itu ya. Jadi ketika ini adalah kita katakan, makanya dalam part 1 ini membahas tentang lebih banyak membahas tentang bagaimana kesalahpahaman Barat dalam melihat Islam itu, serta menyatakan bagaimana kebaikan Islam. Nah, itu jarang sekali diekspos sini. Nah, saya lanjut lagi ya, langsung ke beberapa tempat yang lain. Padahal ya,
Padahal like everything else of cultural value in modern West, the concept of history must also be traced back to Greek. Wah, padahal sebenarnya orang-orang Barat sendiri yang mereka menyatakan bahwa mereka berperadaban, itu pun kadang mengambil, bukan kadang ya, banyak mengambil konsep-konsepnya itu dari Yunani. Ya, jadi Greek itu artinya Yunani ya, bahwa orang-orang Barat sendiri ketika mengembangkan peradaban mereka merujuk ke peradaban yang lain juga. Padahal peradaban yang dirujuk juga tidak sesempurna yang mereka pikirkan dan mereka harapkan. Lah, disinilah akhirnya orang itu di tengah-tengah pemberitaan yang miskonsepsi tadi ya, banyaknya informasi yang salah atau misunderstanding orang Barat terhadap fenomena di dunia Islam, itu kan melahirkan juga akhirnya penolakan-penolakan, ya, penolakan-penolakan yang tidak didasari dengan ilmu pengetahuan. Padahal di Barat sendiri mereka juga hampir sama. Nah, makanya disebut Greek thought was eternal ever recurrent. It does not tell human embrace of this continuation dan seterusnya. Jadi misalnya dari sisi ilmu pengetahuan Yunani, mereka kelihatannya menarik dan besar. Tapi di masa selanjutnya berhasil dikembangkan oleh umat Islam. Nah, ini adalah contoh bahwa ketika melihat sejarah dari satu sisi saja itu kurang pas. Nah, saya mau minta nih siapa nanti yang baca ya. Nah, ini tadi yang ding dong tadi aja lah. Yang masih belum hadir tadi ya. Alifah Safa, ada nggak Alifah Safa? Ada? Ayunda ada? Ada Ayunda ya? Ayunda apa Alifah itu tadi? Halo? Kok di akunnya Naflah ya? Alifah Marido, Ustaz. Oh, sakit, oke. Kalau ini Ayunda ada? Lagi kehaman, Ustaz. Oh, lagi kehaman. Dina Nabila ada? Adira, Ustaz. Oke, silakan. Dina tolong dibaca ya. Despite the obvious discordance of the Hellenic Hebrew outlook of time, universe and the purpose, tuh silakan dibaca. Despite the obvious discordance of the Hellenic and Hebrew outlook on time, universe and the purpose of human life, Christianity retained the central concept of Greek historical consciousness. The significance of histories was for the reason of its being out of the ordinary. Only in the case of the Christianity, the extraordinary mean the miraculous. In fact, it must be a unique event, an act of divine intervention in the universe. Intervention. Terus? Histories, thus for the Christian, become salvation. Histories in parts meaning to human existence and defines human history of any ultimate significance. Nah, apa yang antum pahami dari situ? Bola apa ini kira-kira nih? Agak sulit ya. Despite itu manakala ya. Manakala atau apa ya kita katakan ya bisa aja terlepas dari gitu ya. Despite obvious discordance itu terlepas dari itu tadi ya. Perbedaan-perbedaan tadi kan, discord itu kan perbedaan-perbedaan ya. Jadi terlepas dari perbedaan Hellenic itu Yunani, pandangan Yunani dan orang Ibrani atau orang Yahudi tentang waktu dan tentang tujuan hidup manusia, orang-orang Kristen itu juga punya kesadaran sendiri. Nah, kalau menurut orang Kristen yang namanya sejarah ini significant of history was for the reason of being odd of ordinary.
Ya, bagi orang Kristen yang namanya sejarah ini adalah suatu yang mukjizat. Ya, jadi out of ordinary, the extraordinary mean the miracles. Miracles itu kayak mukjizat gitulah. Ya, jadi seolah-olah orang Kristen ini memahami sejarah ini sebagai sesuatu yang istilahnya itu kayak mukjizat aja. Ya, jadi tidak ada ilmu pengetahuan di baliknya, seolah-olah seperti itu. In fact, it must be a unique event, an act of divine intervention. Padahal sebenarnya memang benar kalau dikatakan demikian. Tapi ada tapinya, bahwa peristiwa sejarah ini sebenarnya selain dari itu bukan campur tangan Tuhan secara mutlak dalam arti manusia nggak boleh berusaha, itu salah. Dalam sejarah itu manusia bisa berusaha dan mengusahakan. Nah, intinya kayak gitu ya. History, thus for the Christian become salvation history. Makanya menurut orang Kristen tuh, wah, sejarah ini seperti keselamatan buat kita. Ya, kita dulu tuh makanya ada aliran Kristen yang meyakini bahwa adanya dosa turunan. Kita ini di bumi karena melakukan dosa, dan dosanya adalah dosa Nabi Adam. Wah, dia ada aliran Kristen yang menyatakan adanya dosa turunan, bukan dosa turu ya, tapi turunan. Tapi kan kita dalam Islam nggak mengenal itu. Nabi Adam dianggap berdosa terus tidak bertobat, enggak. Dalam Islam kan Nabi Adam itu meskipun melakukan kesalahan, tapi sebenarnya Nabi Adam itu ya dikatakan melakukan kesalahan tapi karena husnudon, bukan karena memang mau melanggar. Nah, ini beda sekali. Maka dalam berbagai kitab ulama itu memang Nabi Adam itu kaget, loh kok salah kan itu kan. Kenapa? Karena iblis itu ketika menyuruh makan buah khuldi itu menyebut nama Allah. Ya, wallahi Nabi Adam, kalau Anda makan ini, nanti Anda hebat. Kalau larangan Allah itu cuma ujian aja, biar nanti ente berani apa enggak. Itu sampai kayak gitu. Akhirnya Nabi Adam makanlah itu. Dan akhirnya ya seperti apa yang kita tahu dalam sejarah. Tapi para ulama menyatakan bahwa sebenarnya enggak, Nabi Adam itu sampai dalam beberapa cerita itu sampai Nabi Adam itu enggak nyangka kalau ada kok bisa ada orang yang berbohong atas nama Tuhan. Enggak nyangka. Makanya nyesel banget. Karena dikiranya itu perintah Tuhan. Ternyata perintah Tuhan itu benar-benar untuk menghindari pohon itu kan. Nah, jadi kalau bagi orang Kristen itu adalah dosa turunan. Tapi kalau kita bagi umat Muslim ya sudah itu lakum ma kasabatum. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum. Kalau dalam Islam kayak gitu. Itu berbeda dengan di barat. Ya, di keyakinan beberapa Kristen tertentu yang meyakini bahwa salah Nabi Adam. Tapi walaupun Nabi Adam itu bersalah, setelah itu ada ayatnya fatalaqqa adamu min rabbih kalimat. Nah, Allah itu ketika menurunkan Nabi Adam secara prosedural ke bumi, itu tetap dikasih taubat juga. Makanya sebagian ulama bilang ya Nabi Adam itu disebut nabi, tapi ada juga yang bilang bahwa ya kalau disebut nabi tidak memenuhi syarat karena nggak punya umat. Ya banyak hal, ya, termasuk manusia pertama kan gitu kan, yang mungkin baru jadi nabi setelah ada umatnya. Itu kita nggak tahu, wallahu alam. Tapi overall kita melihat bahwa ternyata sejarah ini punya banyak versi, ya, bisa dipahami dengan berbeda, gitu ya. Jadi ini kata kunci yang kita bicarakan dalam misunderstanding ini, bahwa kadang-kadang perbedaan keyakinan sejarah kita dengan orang lain itu akan mempengaruhi bagaimana kita ini akan bisa bergerak maju. Contohnya teman-teman sekalian kan sudah mulai jadi kepanitiaan, sudah mulai banyak tugas dan lain sebagainya. Apa yang antum yakini? Apakah ini baik atau ini menyusahkan? Kalau antum meyakini ini menyusahkan, memang bagi antum nanti akan ya bisa aja antum anggap benar, wah ini nyusahin banget sih, kita nih harusnya kesini untuk belajar doang, tapi kok malah banyak tugas dan lain sebagainya. Itu antum bisa aja antum katakan gitu. Cuman kalau pikiran antum itu berbeda, itu akan menjadikan diri antum seperti itu. Akhirnya di pondok jadi maksa dan terpaksa gitu aja. Padahal sebenarnya di pondok itu tempat latihan. Justru ketika teman-teman ada di sini itu menjadi tempat latihan yang bagus
untuk latihan kepanitiaan, latihan berinteraksi dengan orang lain, latihan komunikasi, latihan nego, latihan apalagi, semuanya isinya latihan. Dan latihan-latihan itu adanya di luar kelas, kan bisa kayak gitu kan. Nah, ini contoh kita meyakini hal-hal yang ada di dunia ini itu bagaimana, apakah dengan keyakinan-keyakinan yang positif serta akhirnya berujung kebaikan buat kita, atau hanya seperti ngapain sih ini nih, itu berbeda. Nah, itu kita katakan bahwa orang itu dalam sejarah juga mengalami itu. Makanya di sini dituliskan, for the nihilistic modern mind, even history is devoid of any meaning. Nah, jadi yang namanya sejarah ini punya nilai tersendiri, punya makna tersendiri. Kita ini misalnya di Gontor, apa filsafatnya atau apa keyakinannya? Oh, bahwa membantu segala hal di pondok ini juga bagian dari ibadah. Itu benar. Meskipun antum juga harus istirahat ya, kan itu kan. Antum juga tidak boleh meninggalkan kuliah ya, nah, itu benar. Tapi kalau sampai meyakini secara tidak seimbang, udah kita bantu pondok aja, kuliah kita tinggal nggak apa-apa, ini jadi masalah. Atau sebaliknya, ngapain sih kita bantu kampus acara ini kita kan di sini untuk kuliah, itu juga salah. Makanya yang benar adalah keseimbangan di antara itu tadi. Kalau ada kepanitiaan bisa ikut-ikut, kalau terkendala atau apa ya mungkin kadang bisa izin atau apa. Disitulah kita di Gontor ini memahaminya. Karena apa? Karena the source of meaning in history, as we have been seen, has broke modern secular mind to an intellectual cul-de-sac. Cul-de-sac itu apa ya? Saya nggak tahu, lupa itu. Jadi akhirnya orang-orang itu memahami ya bahwa sejarah ini atau ilmu sejarah ini harus ditulis dengan cara-cara yang tepat. Ada yang memang sengaja untuk mendistorsi fakta, tapi ada juga yang sebaliknya. Nah, itu diantaranya seperti itu. Ya, poin penting dalam sini, dalam Western historical approach to Islam itu tadi yang kita bicarakan, bahwa tidak semua orang Barat itu memahami Islam dengan pemahaman yang baik. Ada yang memahami Islam sebagai saingan, Islam sebagai ancaman dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya tidak ada juga hal seperti itu. Nah, ini chapter 2 ini isinya seperti itu. Nah, saya akan lanjut ke chapter yang lain yang membicarakan tentang cultural factor. Itu halaman berapa sih itu? Religious factor, cultural factor 182 ya. Nah, cultural factors. Coba saya minta tolong untuk membaca yang belum absenan ada di sini. Ayunda ada Ayunda? Belum ada? Dina Nabila udah ya. Firstly, sopo iku? Ayunda? Dina ada. Firstly ada, Firstly? Hadir Ustaz. Oh iya. Oh, Ayunda ada ya. Ayunda dulu ya, tolong baca Ayunda. Chapter 8, Cultural Factors. Chapter 8, Cultural Factor. Cultural. Gak apa-apa biar pintar. Bentar. Ya Allah, susah Ustaz baca Inggris. Gak apa-apa. Latihan kok. Of necessity, all the world's religions emerged, whether they were formative or reformative, from a pre-existent culture and depending on their relative success in winning accent. All have partially or totally affected the cultural milieu from which they emerged or to which they spread. But unlike many other religions,
civilization bukan civilization, ya. Nggak apa. Ini namanya belajar. Apa kira-kira yang antum pahami dari bacaan itu? Coba jelasin. Ini dijelasin Ustaz. Aduh ya Allah, terus Ustaz. Coba dulu. Necessity, what the meaning ya? Necessity itu necessary. Kemungkinan kan gitu kan. Besar kemungkinan. Besar kemungkinan di dunia religion agama ya Ustaz. Di dunia agama itu sangat emergency. Muncul whether they were formative or reformative. Apa itu? Formatif itu gini, membentuk tradisi yang baru atau reformatif. Reformatif itu tradisi yang udah ada dikembangkan lagi. Ya. The words religion emerged. Maksudnya all the words religions emerged itu dalam hal yang mungkin atau sebuah keniscayaan. All the words religion emerged. Seluruh agama di dunia ini ketika berkembang, whether they were formative or reformative, from a pre-existent culture and depending on their relative success and winning essence. Nah itu sebenarnya agama itu di dunia itu baik secara formatif atau reformatif. Formatif itu apakah bikin budaya sendiri, bikin hal baru, atau reformatif ya memodifikasi aja hal yang sudah ada from a pre-existent culture, ya berdasarkan apa, culture yang sudah ada atau budaya yang sudah ada. Nah jadi agama itu berkembang bersamaan dengan budaya-budaya atau merubah budaya-budaya yang ada. Nah itu ada dua hal, ya kan? Jadi sama kayak kita bicara ilmu pengetahuan kemarin. Dulu itu kan sudah kita bicarakan ya, penemu-penemu dalam bidang teknologi gitu kan. Itu mereka banyak yang niru dari umat Islam. Ada juga yang sebaliknya, umat Islam pada masa itu meniru dari Yunani, terus mengembangkan bagaimana ilmu pengetahuannya berdasarkan worldview mereka sendiri. Ini sama juga dengan agama itu berkembang seperti itu. Apalagi ya. Tapi ini, but unlike many other religion, Islam spread quickly and flourished fast outside its own birthplace. Tapi tidak seperti agama Islam, ya, yang mana agama-agama lain itu partially or totally affect the cultural milieu. Ya, jadi agama-agama lain itu banyak tergantung dengan budaya-budaya yang ada. Misalnya gini, sebagai contoh ya, kenapa kok agama itu disebut agama Hindu? Yunda, kira-kira kenapa Yunda disebut agama Hindu? Disebut karena apa ya Ustaz? Nah, jadi nih saya kasih tahu nih. Jadi kadang-kadang agama itu disebut karena asal mulanya. Agama Hindu itu disebut karena dia berasal dari daerah Hindi, ya kan? Disebut agama Hindu. Sama kayak Buddha. Buddha itu disebut agama Buddha karena memang orang Siddhartha Gautama ini bertapa di bawah pohon Bodhi atau Bodhi, sehingga dia pengen jadi Buddha. Nah, itu dari agama-agama itu berkembang karena budayanya juga. Ini berbeda dengan Islam. Kalau Islam ini bukan berkembang dari budaya tertentu, karena Islam ini tidak berkembang dari budaya Arab, tapi Islam turun sebagai wahyu. Ya, sehingga ketika Islam ini berkembang, ya terjadi dua hal. Ya, ada juga yang memahami Islam adalah Arab, tapi yang benar Islam bukan Arab. Soal yang pertama kali menyebarkan adalah orang Arab, itu soal lain. Ya, makanya, tapi pada faktanya
orang-orang Arab ini hanya sedikit yang berkembang. Maksudnya sedikit berkembang itu gimana ya? Orang-orang yang kontributor kepada peradaban Islam ini, orang-orang Arab ini nggak terlalu banyak. Justru yang banyak orang-orang non Arab. Ada Persia, Syria dan lain sebagainya. Itu gitu. Ceritanya gitu. Ya, jadi Islam ini termasuk yang mereformasi peradaban-peradaban yang ada. Ya, meningkatkan peradaban-peradaban yang sudah ada. Nah, itu diantaranya seperti itu. Makanya ada bab selanjutnya nih, Islamic influence upon Christianity. Ya. Nah, bagaimana pengaruh Islam terhadap kekristenan ketika itu? Ya. Nah, ini in the 5th, 6th and succeeding century, schism ran in the Byzantine Greek Church. Jadi asal antum tahu ya, pada abad ke-5 dan ke-6 itu terjadi skisma. Skisma itu perpecahan. Kenapa? Ya ada gereja timur dan gereja barat kan. Gereja timur itu Konstantinopel, gereja barat di Roma, Italia. Nah, kenapa? Karena apa? Whereas former controversy had raged over the attempt to define the nature of Trinity. Karena mereka itu bingung ketika memahami Tuhan sebagai Trinitas. Trinity itu Trinitas. Ya. Beda-beda. Ada juga mereka memahami kekristenan itu memahami menafsirkan Trinitas itu dari terms employed by Greek philosophy. Nah, sehingga perkembangannya gereja itu dia juga bukan kadang-kadang ya, dia dulu ketika itu juga terpengaruh pemikiran Yunani. Ya, itu pun pemikiran Yunani yang sudah dipelajari oleh orang-orang Muslim dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, makanya during the 8th and 9th century, special movement took place in the Byzantine Empire, neighboring Muslim world under the influence of Islam. Nah, ini jadi orang-orang dulu ketika itu setelah mereka melihat kemajuan Islam dan mempelajari juga akhirnya, ya, jadi mempelajari kehidupan orang Muslim, ilmu pengetahuan yang berkembang di situ, itu mereka akhirnya juga melakukan. Nah, kadang-kadang juga ya karena terpengaruh oleh ajaran Islam itu tadi. Ya bukan terus Kristen jadi Muslim, enggak. Tapi pengaruhnya itu sampai kan dalam Islam ada ajaran bahwa Tuhan itu tidak bisa digambarkan, kan gitu kan? Tidak bisa digambarkan. Itu akhirnya apa? Orang-orang Kristen ketika itu akhirnya melakukan ikonoklasm. Orang-orang Kristen ketika itu menghancurkan ikonoklas tadi itu. Ikonoklas, icon tuh simbol-simbol. Dulu orang-orang Kristen itu suka pakai patung-patung, tapi ketika terpengaruh ajaran Islam yang mana Tuhan ini nggak bisa dipatungkan, akhirnya dikukuti patungnya. Makanya ada Kristen itu yang di dalam salibnya itu tidak ada Yesusnya, kan gitu kan? Tapi ada juga yang ada Yesusnya. Jadi ini memang menarik. Ya, jadi itulah kenapa disebut Islamic influence upon Christianity. Jadi ada pengaruh ajaran-ajaran Islam yang dia itu membawa perubahan-perubahan pada agama Kristen. Meskipun tidak semuanya tidak terus lantas menjadi Muslim, bukan itu poinnya. Nah, saya next lagi ya. Ini Crusader itu perang salib. Ya, jadi perang salib itu terjadi pada masa Paus Leo dan paus-paus yang lainnya tentunya ya. Jadi paus-paus itu mereka pengen menguasai kembali ya Yerusalem dan lain sebagainya, itu Baitul Maqdis yang sekarang kita tahu Palestina. Itu dulu juga sempat mengalami perang salib ya. Nah, jadi mereka itu mengalami proses demikian. Nah, ini salah satunya berarti berbeda agama itu berbeda juga konsep-konsep dan keyakinan-keyakinan serta sejarahnya. Nah, itulah kenapa orang bisa berbeda pendapat. Di antaranya perbedaan dalam memahami fakta sejarah yang ada. Ya. Nah, ini kalau ini ceritanya tentang konflik
antar gereja di Kristen juga mengalami juga. Ya, saya next lagi. Nah, ini ada nih. Religious influence of Islam on Spain. Nah, coba ini saya minta tolong untuk membaca. Firstly ada firstly? Hadir Ustaz. Oke. Silakan. Firstly tolong membaca itu ya. Religious influence of Islam on Spain. Religious influence of Islam on Spain. Being a very strict monotheistic religion, Islam opposite from of image and symbol worship. Spain was deeply influenced by the Civilization. civilization Ah, of the Muslims, but the most important of all, for us in this book, is the religion influence as a result of Muslim rule and as a result of religion isolation from Europe and Rome. The hearts of Leon and Spain differed in doctrine and ritual from that of Rome. More interesting, however, in the fact that the Spain's Church and Christians rejected the use of image. They became a cause of dispute between Rome and the Church of Spain. The Abandonment. of image by the old Spanish Church is doubtless in the same manner to be attributed to its 400 years Cohabitation. of the peninsula with the Muslims. Oke, apa yang antum pahami dari situ? Apa? Being a very strict monotheistic religion. Being a very strict, being itu berarti apa? Karena menjadi, kan itu kan, being itu menjadi ya. Karena menjadi agama monoteis. Monoteis itu satu Tuhan. Ya, Islam oppose all form of image and symbol worshiping. Jadi Islam itu melawan, ya, melawan semua bentuk penggambaran dan simbolisasi atas Tuhan yang disembah. Ya, jadi kita nggak ada patung Tuhan, nggak ada poster nabi, nggak ada, karena monotheistic religion yang punya itu tadi. Makanya apa? Di Spanyol, Spain was deeply influenced by the higher civilization of the Muslim. But the most important of all, for us, in this book, is the religious influence. As a result of Muslim rules, and as a result of religious isolation from Europe and Rome, the Church of Leon and Spain differed in doctrine and ritual from that of Rome. Jadi, karena Spanyol ini dulu pernah dikuasai umat Islam, pada masa Spanyol ini dikuasai oleh umat Islam, budaya Kristen di Spanyol ini beda dengan di Roma, di Italia, ya kan? Makanya ada Church of Leon, ya, Gereja Leon. Jadi gerejanya aja beda dengan di Italia. Roma itu Italia ya. More interesting, however, is the fact that Spanish Church, ya kan, and Christian rejected of the use image. Ya, makanya tadi saya sebutkan ya, bahwa orang-orang Kristen itu juga pernah terpengaruh ajaran Islam. Terpengaruhnya gimana? Orang-orang Islam itu kan menolak adanya penggambaran Tuhan dan juga Nabi. Nah, tapi di Kristen yang lain digambarkan. Antum kalau nggak percaya, antum browsing deh. Jadi Yesus itu sebagai Tuhan dalam agama Kristen itu digambarkan dalam berbagai bentuk. Kalau di Afrika itu digambarkan berkulit hitam. Kalau di Arab tuh digambarkan bagaimana? Oh, di India digambarkan bagaimana, dan seterusnya. Yang bagi mereka itu penting untuk memahamkan bagaimana itu Tuhan. Tapi dalam Islam sendiri itu nggak penting.
Karena dalam Islam yang penting bukan itu, tapi konsep-konsepnya dalam Islam itulah yang bisa memahamkan. Tapi agama Kristen dalam konteks ini pada masa lalu masih membutuhkan gambaran-gambaran itu untuk umatnya. Nah, ini dia. Makanya di Spanyol mereka terpengaruh orang Muslim, sehingga mereka tidak membuat gambar-gambar apapun malahan. Nah, this because a cause of dispute between Rome and the Church of Spain. Nah, jadi ya itu kadang-kadang juga mengakibatkan konflik juga antara gereja di Spanyol dan juga gereja di Roma. Islam also influence other community. Ya, coba nih. Jadi intinya tadi itu ya, bahwa pengaruh Islam di Spanyol itu juga mempengaruhi agama lain. Yang mana dulunya agamanya yang lain itu suka pakai simbol, pakai gambar-gambar Tuhan, lama-lama nggak mau pakai. Di antaranya kayak gitu. Nah, oke, saya minta tolong membaca di sini. Gaiska, ada Gaiska? Mana guys? Hadir Ustaz. Oke. Gaiska tolong dibaca ya. Islam also influence other community indirectly. Islam also influence other communities directly. Indirectly to apa itu? Iki itu apa iki? Iki itu apa? Exempli great ya. Exempli great ya. Itu maksudnya for example. Contohnya gitu ya. Lanjutin. Coba. Many Africans. Halo? Many Africans Absorb but Islamic influence. absorb Islamic influence but did not become Muslims themselves. The Bambara adopt a position midway between Islam and traditionalism. She referred both to shrine prayers and to their imam. They require the ritual ceremony of the year as well as the prayer of the Muslim. On the middle Niger head cap under Muslim influence. They had Muslim names Mansa Ali, Mansa Muhammad, etc. Nah, etc. betul. Dan lain-lain maksudnya gitu. They cultivate close relation with ulama, among them Al-Sadi, the author of the Turkish Al-Sudan. Many areas and communities took a position halfway between Islam and their traditional faith. This was a stage before full conversion to Islam. Full conversion, bukan conversation. Conversion to Islam. Coba jelaskan apa kira-kira yang antum paham dari situ. Islam juga influence other community, mempengaruhi untuk komunitas. Other community itu komunitas lain secara tidak langsung.
indirectly, gitu ya. Secara tidak langsung. Exempli gratia, maksudnya for example, gitu ya. Contohnya di Amerika. Bukan Amerika, Afrika. Oh, Afrika. Absorb. Absorb tuh menyerap. Menyerap pengaruh Islam. Apa? Many Africans absorbed Islamic influence but did not become Muslim themselves. Ya benar sih, sebagian orang-orang Afrika, ya kan, ketika itu kan di Andalusia ya, di Spanyol kan, itu tuh deket ke Afrika Barat. Nah, di Afrika Barat itu banyak orang ikut-ikutan tuh, padahal orang non-Muslim. Makanya the Bambara adopt a position midway between Islam and traditionalism. Itu sama kayak kita zaman sekarang, terpengaruh tren-tren Barat. Misalnya apa? Tren pakaian orang Barat, misalnya apa namanya, kayak gitu kira-kira lah. Kita ngikutin tren-tren media sosial di TikTok, kira-kira kayak gitulah. Nah itu jadi dulu itu juga gitu, tapi karena dulu nggak ada media sosial, orang ikut-ikut budaya-budaya aja, ya. Makanya disebut Islam itu juga mempengaruhi secara tidak langsung komunitas yang lain, ya. Bahkan ketika apa namanya di Yerusalem aja, ketika pasukan salib itu ada yang sudah selesai ke sana, terus ada banyak orang-orang yang tinggal di sana, mereka pakai pakaian ala-ala orang Islam, bahkan makan makanannya orang Muslim juga. Kenapa? Karena enak diantaranya kayak gitu. Jadi pada masa itu yang namanya agama Islam itu standar kemewahan, ya kan? Standar kemewahan dulu tuh budaya Islam. Jadi orang pengen apa ya, punya rumah yang bagus tuh kayak apa ya? Ya kayak rumahnya orang Muslim, ya diantaranya kayak gitu. Sekarang kan kalau kita mikir pengen rumah yang bagus kayak apa ya? Kayak apa? Kan gitu kan? Karena kita termakan iklan. Diantaranya kayak gitu. Kita pengen pakaian yang bagus ya. Kayak apa kira-kira ya? Itu termakan iklan. Tidak langsung kepikiran pakaian orang Muslim. Kita kalau mau makan makanan yang enak, makan apa ya? Tidak kepikiran makanan-makanan yang dihasilkan oleh budaya-budaya Islam. Nah, ini adalah contoh bahwa aksi pengaruh dan mempengaruhi itu zaman dulu sudah ada. Orang-orang dulu itu kalau ngomong makanan enak, ya makanan di negara Muslim, kan gitu. Makanya ada Bambara ini orang-orang Bambara. Orang-orang Bambara ini akhirnya apa? Akhirnya mereka menerima antara Islam dan tradisi mereka. Makanya chief itu kepala suku ya, refer both to shrine priests and to their imams. Ya, jadi shrine itu kayak kuil, ya, apa namanya? Sampai mereka tuh beberapa suku-suku tuh bikin ritual, yang mana ritualnya itu mirip ritual yang dilakukan oleh umat Islam. Ya umat Islam kan sholat 5 waktu ya. Nah mereka itu juga ikut-ikut ritual, tapi bukan sholat. Itu sampai kayak gitu. Kenapa? Karena bagi mereka standar ngetrennya sesuatu itu yang elit ya orang Muslim, gitu ya. Termasuk apa? Termasuk ini nih, local chief of the Middle Niger had come under Muslim influence. They had Muslim names. Bahkan orang-orang Nigeria ya bukan Nigeria ya, ada Niger, ada Nigeria. Orang-orang di Afrika Tengah itu Niger itu tuh banyak juga yang terpengaruh untuk pakai nama-nama Muslim. Makanya ada Mansa Ali, padahal sebenarnya belum jadi orang Muslim. Muhammad, karena itu nama-nama ngetren pada zaman dulu. Kayak kita sekarang ini lah ya, pakai apa namanya, nama-nama Barat atau nama-nama ke Arab-Araban atau nama-nama padahal orang Jawa tapi nama-namanya Victoria atau nama-namanya apa gitu, pakai nama-nama Inggris sama kayak gitu, ya kan? Jadi kita kan sekarang kadang-kadang ngikutin suatu tren, tapi tren itu bukan dari umat Islam kan? Lah dulu orang-orang yang non Muslim itu ngikutin trennya apa? Trennya orang Muslim. Jadi kayak gitu. Jadi ini di buku ini menarik sekali dia membicarakan soal itu. Makanya barulah setelah itu many area and community took a position halfway between Islam and traditional faith.
this stage before full conversion. Jadi sebelum Islam itu tersebar, pelan-pelan orang-orang itu ngikutin tren-trennya orang Muslim. Habis itu lama-lama, yaudahlah, udah ngetren kayak gini, tinggal masuk Islam aja. Pendekatan budaya. Jadi orang itu memeluk Islam karena enjoy, karena senang gitu loh. Jadi zaman dulu kenapa agama itu menjadi sesuatu yang elit? Karena kalau orang pengen tahu yang elit beragama, ya orang Muslim, gitu kan. Orang pengen nyontoh siapa sih yang pintar di kampung ini, orang Muslim. Jadi dulu tuh kayak gitu trennya lah. Karena kita sekarang nggak seperti itu. Kita sekarang masih sedang berusaha menahan, membentengi gitu ya. Bentengi kita dari tren-tren yang naudzubillah min dzalik, tren-trennya kayak gitu. Ya kan dulu tuh sampai ngetren. Orang itu kalau pernikahan ya standarnya kayak pernikahan orang Muslim. Wah, ada lamaran, ada apa, nggak asal kencan ketemu bobok, nggak asal kayak gitu. Atau nggak zina. Sampai dulu itu saking ngetrennya orang-orang Muslim itu budaya-budaya Islam itu orang ngikutin budaya Islam untuk pernikahan. Nggak cuma kayak nggak zina, kalau sekarang kan ibaratkan fine with benefit dan lain sebagainya, intinya sebenarnya sama-sama zina, tapi kan kita enggak. Nah jadi gimana caranya kita buat tren keislaman tapi asik? Makanya saya senang kalau teman-teman ini bikin video-video yang menyenangkan, video yang hore, kita di pondok senang, kita ini, itu bagus videonya menurut saya. Kenapa? Karena nanti orang akan ngikutin, oh iya ya, ternyata si santri itu enak ya, ternyata di Mantingan ini meskipun kita ini kadang-kadang makanya kurang enak, tidurnya kurang enak, terus kadang dimarahin, kadang apa, kenangan-kenangan itu kok kita kangen sekali kayaknya dulu itu ya. Nah itu teman-teman sekalian, itulah keindahan dari sebuah kenangan-kenangan ya. Maka teman-teman kalau hari ini ada masalah apa dan lain sebagainya, coba cerita ke kita, mari kita kenang untuk masa depan nanti. Nah gitu maksud saya ya. Jadi itulah pada masa itu tuh yang namanya budaya Islam itu ngetren ya. Justru pada sekarang ini mungkin kita kalah tren. Makanya saya senang teman-teman itu bikin konten yang asik, konten yang menyenangkan gitu. Senang ya. Saya lihat hasil-hasil konten antum yang menyenangkan itu, maba-maba akhirnya banyak masuk ilkom. Kenapa? Asik kan gitu kan. Orang itu kayak gitu, manusia itu teman-teman sekalian ya. Jadi ada kenangan-kenangan. Antum meskipun kadang-kadang nggak asik juga ya, kadang-kadang nggak asik kan, mungkin ada apa itu ya. Tapi kenangan-kenangan itu, wah kok seru sekali ya dulu. Saya dulu punya kenangan. Zaman saya dulu tuh yang namanya santri itu nggak kayak sekarang. Susah sekali santri itu. Hukumannya masih fisik. Kita kadang suruh push up, kita suruh apa, sampai lelah sampai ini. Tapi kita tuh jadi, dulu itu ya Allah, kenang-kenangannya itu luar biasa. Makanya kenangan di pondok ini sangat indah. Maka mari kita bikin kenangan yang banyak ya. Ini udah jadi HMB kan ya. Wah nanti bikin acara lagi MBG kayak kemarin tuh, MBG bakso apa saya nggak lupa, makan bareng gitu ya. Nah itu bagus, itu akan jadi kenangan-kenangan kita. Jangan lupa hunting-huntingnya, foto-fotonya, itu diantaranya kayak gitu ya. Kita sedang bikin budaya bahwa kuliah di Ilkom itu senang, tapi juga ada seriusnya nih. Baca bahasa Inggris, masuk nih, bahasanya sulit banget tuh. Kayak siapa tadi tuh yang saya suruh baca tuh, Ayunda apa gimana nih Ustaz, lah abam, biasa. Tapi kan di situ jadi kenang-kenangan ya. Maka antum saya kasih tugas nanti ya teman-teman sekalian, baca buku bahasa Inggrisnya, bingungi biarin aja nggak apa, jadi kenangan antum. Insya Allah dengan tugas itu antum nggak bisa bikin tugasnya pakai AI kan, harus bikin pakai baca, bikin video kan gitu. Nah ini semoga jadi kenangan yang bagus buat teman-teman. Ini udah 2:30 ya. Oke lah, udah. Saya kira itu nanti antum bisa baca lagi yang lain kalau memang minat baca. Jadi di sini ini cerita tentang bagaimana peradaban itu bisa mempengaruhi peradaban yang lain. Ya. Makanya nih ada Arabic di sini ya. The Christian were live under Islamic rule in Spain. Islamic rule itu pemerintahan Islam ya. Were generally known as Mos Arab, from an Arabic non-Arabizer. They accept Islamic culture not only because it was dominant, but because it was attractive. Nah, jadi orang-orang Kristen dulu itu ngikutin tren-trennya umat Islam itu karena atraktif, karena menarik. Ya, pakaiannya menutup aurat itu bukan apa, tapi menarik.
Makanya saya senang kalau teman-teman itu ada yang jadi modis atau apa, bajunya tuh modis bagus, nutup aurat tapi modelnya bagus, terus juga dandanya cantik atau apa, itu bagus. Biar bahwa Islam itu juga menyenangkan, ya kan? Ya cantik tapi Islami, terus juga cekatan, gercep ya bagus gitulah, mentalnya bagus, terus juga apa ya istilahnya itu, akhlaknya bagus. Nah itu ya, meskipun bercandanya hangat tapi tahu batasan, laki-laki perempuan nggak pacaran, hati-hati lah itu. Bagus itu menurut saya. Teman-teman yang lomba pakai kerudung kuning bagus banget, ya kan? Terus apa namanya itu, banyak lah. Itulah kenapa kalau teman-teman mungkin ada konten ditegur dikit-dikit agak salah, nggak apa-apa, itu buat pengalaman ya. Justru makanya di sini disebutkan ya, orang-orang Kristen aja yang hidup di Spanyol pada masa itu disebut Mos Arab, itu mereka tuh ikut-ikut budaya Islam karena apa? Karena menarik. Nah, makanya kita bikin yang menarik biar orang-orang itu ikut budaya Ilkom, bikin konten, bikin apa kan gitu kan. Nah ini kayaknya kita itu gak marah-marah dengan antum karena kita sangat bangga dengan adanya Ilkom semester 3 yang cukup banyak nih ya. Terus juga tolong teman-teman jadi bikin budaya lah ya, bikin budaya bahwa di Ilkom itu menyenangkan, tugas-tugasnya menyenangkan. Kadang-kadang ada yang serius juga, mata kuliahnya kayak mata kuliah saya ini kan susah ya, itu baca buku apa itu, ya Allah. Tapi nggak apa lah, ya namanya juga belajar kan, kadang ada yang susah, ada yang mudah. Tapi insya Allah kita tetap bikin menyenangkan semuanya. Saya rasa itu ya, udah jam 2:30 teman-teman. Jangan lupa tugasnya ya dikerjakan, bikin video ya, video membaca buku. Saya mau absen lagi dulu ya, kayaknya masih ada yang belum absen. Helena ada, Helena? Halo, Helena. Ada Helena ya? Hadir Ustaz. Oh ada. Udah makan belum? Udah Ustaz. Nah, Hana Alisa, mana Hana? Hadir Ustaz. Oh, sama Marwah. Iya Ustaz, laptopnya mati. Yo Allah, semoga lekas sembuh. Kaila ada ya? Hadir Ustaz. Oke, sama Afifah ya. Marwah ada tadi ya? Hadir Ustaz. Oke, Misi mana Misi? Hadir Ustaz. Oke. Terus Naflah, ada nggak Naflah? Halo? Naflah, jadi kayaknya akunnya. Hadir Ustaz. Lagi makan bakso nih. Naswa Putri Sakinah. Oke. Naswa Salsabila. Hadir Ustaz. Oke. Salwa, ada Salwa? Hadir Ustaz. Waduh ya Allah. Yasa. Hadir Ustaz. Oke, Yasa. Ini tuh. Oke, itu mungkin yang bisa kita bicarakan hari ini ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi nanti kita akan cepat-cepat ya tugasnya diselesaikan ya. Terus kita lihat nih kayak gimana tugasnya, kita koreksi gitu. Tugas baca apa kesulitannya, nanti kita akan bantulah bagaimana tips dan triknya gitu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.